Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada malam hari ini, seperti biasa, Mbah Kendil memiliki acara yang dadaan tanpa ada koordinasi sebelumnya. Jadi tadi Mbah Kendil langsung menelpon supirnya, kemudian mengajak saya untuk bersiap-siap dan berangkat tanpa berbicara atau tanpa berkata kita mau kemana. Dan ternyata teman-teman, jalur ini saya hafal sekali. Jadi jalur ini adalah jalur untuk menuju ke makam. Jadi apa yang akan dilakukan sama Mbah Kendil pada malam hari ini teman-teman, saya juga belum mengerti. Apakah seperti biasanya Mbah Kendil akan mendoakan orang-orang yang telah meninggal, atau nanti apa yang akan dilakukan saya juga tidak tahu. Apakah mungkin Sabdo Tomo atau yang lain-lain. Jadi mari teman-teman kita saksikan video ini sampai selesai supaya kita sama-sama tahu, jadi tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Jadi ini kita sudah sampai ke makam teman-teman. Jadi ini waktunya sudah lewat tengah malam teman-teman. Seperti biasa, jadi Mbah Kendil selalu mengajak ke makam dalam waktu-waktu yang seperti ini, waktu-waktu yang mungkin disakralkan oleh sebagian dari kita. Teman-teman, tadi kita melihat bahwasanya di depan makam Mbah Kendil selalu memohon izin, karena ini adalah tempat para arwah-arwah yang telah meninggal, yang berada di alam kubur. Jadi kita sebagai tamu wajib izin, wajib memberi salam, ibaratnya kita sedang bertamu teman-teman. Ini kemana Mbah Kendil ya? Jadi saya juga sedikit bingung teman-teman, karena Mbah Kendil kalau ditanya malah marah. Jadi kita nggak boleh bertanya yang macam-macam katanya. Oh iya, jadi ini kalau nggak salah teman-teman, ini adalah tempat Mbah Kendil mengembalikan pusakanya yang dulu kala. Dan ini sedikit berbeda tempatnya karena ada makam baru teman-teman. Jadi sebelumnya makam ini belum ada. Ketika Mbah Kendil memendam pusakanya, makam ini belum ada teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi ini saya mulai mengerti nih. Mbah Kendil mungkin akan mengambil pusakanya, karena memang beberapa hari terakhir Mbah Kendil itu selalu membicarakan tentang pusaka dan pusakanya yang pernah dimakamkan di tempat ini. Ya, jadi ini Mbah Kendil mulai mengecek teman-teman, karena ini posisinya juga sedikit berbeda. Jadi apakah ada yang memindahkan atau tidak? Ini Mbah Kendil sedang mengecek teman-teman. Apakah mengecek kodam yang ada di dalamnya, ataukah Mbah Kendil sedang menerawang tentang pusakanya? Kita juga sama-sama tidak tahu teman-teman. Tapi yang jelas pasti akan ada jawabannya. Jadi ini Mbah Kendil terus diam teman-teman, tanpa berbicara apapun. Jadi kita akan saksikan sama-sama untuk apa Mbah Kendil datang lagi ke tempat ini. Pantas saja teman-teman, jadi Mbah Kendil langsung datang ke tempat ini. Mbah Kendil langsung mengecek pusakanya, karena ternyata pusaka ini berbau tangannya orang teman-teman. Jadi mungkin ada orang yang menjamah pusaka ini, Mbah Kendil langsung terasa. Jadi ketika pusakanya Mbah Kendil dijamah oleh orang, itu pasti Mbah Kendil akan terasa. Dan kita datang ke sini untuk kembali mengecek kondisi pusakanya tersebut teman-teman. Karena ini kan ada makam baru di sebelahnya, jadi mungkin penggali kubur tahu benda ini, tahu pusaka ini, dan langsung mengembalikannya kembali. Karena saya ingat sekali ketika menguburkan pusakanya Mbah Kendil, ini dikuburkan sangat dalam sekali. Dan kemudian setelah pusaka itu ditumpuki dengan batu-batu yang banyak sekali teman-teman.
Dan dari video ini kita tahu bahwasanya pusaka ini sangat dangkal sekali. Jadi mungkin penggali kubur tahu, kemudian mengembalikannya kembali dengan posisi yang lebih dangkal, teman-teman. Ini coba Mbah Kendil mengangkat. Ya, ini jelas sekali teman-teman. Jadi ini adalah pusakanya Mbah Kendil. Pusaka ini bukanlah pusaka yang sembarangan, teman-teman, karena ini adalah pusaka pembuatan Mbah Kendil sendiri yang terbuat dari batu nisan, dari kubur orang yang bukan orang biasa, teman-teman. Jadi Mbah Kendil dulu memiliki banyak sekali pusaka, teman-teman. Tapi karena Mbah Kendil berhenti menjadi empu dan pusakanya hanya tinggal satu ini saja, ini pun Mbah Kendil juga tidak menaruhnya di dalam rumah, melainkan sama Mbah Kendil disimpan di tempat keramat seperti ini. Untuk apa Mbah Kendil mengambilnya saya juga belum tahu, teman-teman. Nanti pasti ada jawabannya, maka ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, jangan sampai di skip, jangan sampai dipindah channel. Jadi pasti akan ada maksudnya, teman-teman. Tidak mungkin kalau Mbah Kendil itu melakukan sesuatu tanpa alasan, itu tidak mungkin. Jadi pasti kenapa Mbah Kendil mengambilnya pasti ada alasan yang lebih penting. Ya, jadi ini kami sudah selesai mengambilnya, teman-teman. Kita akan sambung lagi nanti di rumah. Untuk penjelasannya kita akan tanya sama Mbah Kendil nanti. Karena sudah selesai niat kami, jadi Mbah Kendil juga kembali izin sambil mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal, teman-teman. Itu sudah menjadi kebiasaannya Mbah Kendil, karena Mbah Kendil juga mengajarkan saya bahwasanya setiap orang di dunia ini pasti akan kembali ke dalam tanah, karena kita asalnya dari tanah. Jadi begitu Mbah Kendil menghormati orang-orang yang telah meninggal, karena Mbah Kendil tahu kita nanti, teman-teman, baik saya, baik Mbah Kendil, baik teman-teman semua pasti akan mengalami nasib yang sama, yaitu meninggal dunia, teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari setiap video kami ini. Ya, kita sudah sampai rumah, teman-teman. Jadi ini Mbah Kendil mengangkat pusakanya lagi. Ini menuju ke belakang, teman-teman. Jadi mungkin Mbah Kendil akan mencuci pusakanya, karena memang ini kan juga berasal dari kuburan, teman-teman. Baru saja kita mengambilnya dari kuburan. Jadi ini Mbah Kendil mulai membersihkan, teman-teman. Teman-teman, jadi dalam video kali ini Mbah Kendil tidak ingin berbicara banyak. Jadi Mbah Kendil tidak bisa menerangkan seperti biasanya. Jadi saya yang mewakili. Jadi apa yang saya tahu akan saya sampaikan untuk teman-teman semua. Teman-teman, jadi kenapa Mbah Kendil mengambil pusaka ini lagi? Padahal Mbah Kendil kan sudah berkata tidak mainan pusaka lagi. Jadi karena ini pusaka ini pembuatan dari tangan Mbah Kendil, dan ini juga berasal dari batu yang bukan batu sembarangan, yaitu dari batu nisan, atau kalau orang Jawa itu menyebutnya dengan kata patokane wong mati, teman-teman. Dan patokan ini juga bukan patokan orang sembarangan. Ini adalah patokan orang yang babat desa, jadi sesepuh desa yang sangat diagungkan. Jadi pada saat itu, teman-teman, kenapa kok patokan ini dijebol oleh Mbah Kendil itu bukan tanpa sebab. Jadi dahulu kala di desa ini, jika misalkan ada orang yang memiliki hajat seperti mantu atau mengadakan acara pernikahan, jika tidak mengirim ambeng atau mengirim sego liwet ke makam ini, pasti akan ada masalah, akan ada gangguan. Seperti semua masakannya akan berbau, atau istilahnya kalau orang Jawa mengatakan mambu, teman-teman.
dari nasinya, dari semua lauk pauknya, sehingga tidak bisa dimakan. Tapi setelah kita mengirim ambeng atau kita mengirim nasi liwet ke makam ini, maka permasalahan seperti itu tidak terjadi. Jadi karena Mbah Kendil mengetahui hal tersebut, Mbah Kendil kemudian marah teman-teman. Langsung sama Mbah Kendil, patokan atau batu nisan ini diambil, dijebol seperti itu, kemudian dibawa pulang. Jarak beberapa hari teman-teman, ada orang yang datang sama Mbah Kendil dan meminta Mbah Kendil untuk membuatkan pusaka. Jadi Mbah Kendil bingung pada saat itu. Akhirnya batu nisan inilah yang diukir sama Mbah Kendil dengan tangannya sendiri, dengan alat yang sederhana, dan kemudian dengan tirakatan selama 40 hari. Kemudian sama Mbah Kendil dijadikan keris pusaka seperti ini. Setelah keris pusaka ini jadi teman-teman, sama orang tersebut dibawa pulang di daerah Kediri, daerah Pare. Di sana teman-teman, ketika orang tersebut merawat pusaka ini, ternyata malah justru terjadi sebuah permasalahan dalam keluarga. Keluarganya menjadi kacau balau, kemudian anaknya juga menjadi gila. Sampai pada saat itu rumahnya akan dibakar, bahkan ibunya sendiri akan disembelih teman-teman. Dan anehnya, setelah pusaka ini dikembalikan sama Mbah Kendil, maka anak tersebut menjadi sembuh, menjadi normal, yang menyayangi keluarganya, yang mencintai ibunya seperti orang pada umumnya. Kemudian teman-teman, selain daripada itu, pusaka ini juga bisa membantu orang. Jadi pernah ada cerita lagi, setelah pusaka ini dikembalikan ke rumahnya Mbah Kendil, kemudian ada orang yang meminta tolong sama Mbah Kendil. Orang tersebut tidak memiliki rumah, padahal dia sudah memiliki anak, kemudian memiliki cucu, bertahun-tahun berkeluarga tidak memiliki rumah. Sama Mbah Kendil disuruh untuk merawat pusaka ini selama 2 minggu. Dan setelah jarak 2 minggu, kemudian orang tersebut didatangi seseorang, kemudian diberikan kesempatan untuk membeli tanah dengan cara yang tidak umum, yaitu dengan cara angsuran teman-teman. Kita tahu bahwasanya ketika kita membeli tanah atau pekarangan, tidak ada istilahnya ngangsur atau nyicil. Tapi pada kenyataannya, setelah orang tersebut sambat sama Mbah Kendil, kemudian sama Mbah Kendil disuruh merawat pusaka ini, ternyata datang orang yang membantunya, yaitu dengan cara membeli rumah dengan cara mengangsur, yaitu dengan tarif 5 juta per bulan teman-teman. Dan itu pun juga tidak sedikit atau tidak ciut. Jadi pekarangannya juga termasuk lebar, yaitu 100 ru teman-teman. Jadi pusaka ini dapat membantu orang. Kita kembali ke pusaka, bahwasanya pusaka itu tergantung orangnya. Jika orangnya memiliki niat yang baik, pasti pusaka ini akan membantu teman-teman. Tapi jika kita memiliki niat yang jahat, maka juga akan kembali kepada diri kita, bahwasanya akan sangat berbahaya. Mbah Kendil berpesan teman-teman, jadi jangan sampai kita ngagul-ngagul nih pusaka, kita percaya sama pusaka, karena kepercayaan yang hakiki adalah hanya satu, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pusaka itu hanyalah benda teman-teman. Adapun pusaka itu memiliki kemanjuran, pusaka itu bisa menolong kita dalam kesusahan, pusaka itu bisa memiliki gaib seperti halnya yang ajaib, maka itu bukan dari pusakanya teman-teman, tapi itu semata hanyalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kembali lagi, kita jangan sampai mempercayai pusaka atau mengagungkan pusaka, karena itu nanti akan menjadi kesalahan besar. Kepercayaan hanya satu, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pusaka itu hanya benda, teman-teman. Adapun pusaka tersebut memiliki keramat, memiliki gaib, itu hanyalah karena Tuhan yang memberikan gaib dalam pusaka tersebut. Maka jangan sampai kita mempercayai atau mengagungkan pusaka, karena kembali lagi, jika pusaka itu memiliki kemandian, kemanjuran, atau memiliki gaib, itu hanyalah karena Tuhan, hanyalah karena Allah yang mengizinkan. Jadi adapun kita memiliki keberhasilan karena kita merawat pusaka, itu bukanlah pusaka yang menolong kita, teman-teman. Itu hanya benda sebagai perantara. Yang menolong kita hanya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merawat pusaka yang seperti ini, teman-teman, hendaklah orang-orang yang beriman, yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita tahu bahwasanya pusaka itu sering dihinggapi oleh gaib-gaib. Jadi apabila yang memiliki atau yang merawat memiliki keimanan yang kuat, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin-jin yang hendak hinggap kepada pusaka tersebut akan lari, sehingga pusaka itu hanya memiliki aura-aura positif, karena aura-aura yang negatif akan lari, kalah dengan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mori yang tadi dicuci sama Mbah Kendil, teman-teman, berkali-kali bilasan, karena tadi kita mengambilnya dari tanah kuburan, jadi pasti hinggap-hinggap tanah kuburan. Maka karena pusaka ini dibawa ke rumah, harus dicuci bersih. Jadi satu butir pasir, satu butir debu itu pun itu dihinggapi oleh satu jin, teman-teman. Jadi makanya kita harus mencucinya dengan bersih, supaya rumah ini juga tidak diikuti oleh jin-jin seperti itu. Jadi tadi Mbah Kendil mencuci morinya, teman-teman, atau kain kafan. Ternyata, teman-teman, kenapa Mbah Kendil kok kembali mengambil pusakanya? Karena memang pusaka ini telah dijamah oleh orang. Jadi seperti dahulu Mbah Kendil telah mengunci pusaka ini. Jadi ketika pusaka ini dijamah oleh orang, maka Mbah Kendil pasti akan terasa, dan Mbah Kendil akan kembali menguncinya kembali, karena Mbah Kendil khawatir orang yang menjamah pusaka ini akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Seandai kata, teman-teman, pusaka ini tidak dijamah oleh orang, Mbah Kendil mungkin tidak akan mengambil pusaka ini lagi. Teman-teman, konten ini hanyalah sebagai hiburan dan pengalaman. Jadi semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Jangan sampai dari video ini menjadikan kita salah paham. Tetap satu, teman-teman, kepercayaan kita, keimanan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga video ini dapat menambah pengalaman kita, teman-teman. Cukup sekian kami akhiri, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.